Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari teman kita yang waktu itu belum sempat kejawab. Ini ada rumor di masyarakat tentang ilmu lintrik atau pelet yang menggunakan media kartu dan santet. Apakah bisa disembuhkan? Oke, sebenarnya gini, kita jauh ya teman-teman. Mungkin ini menurut pengalaman lah selama ini, sebenarnya gini, salah satu ilmu mungkin bisa diaplikasikan. Kan ini juga banyak ini iya, kan. Masalah disembuhkan bisa atau tidak itu kan walau alam, kita kan nggak tahu. Yang penting manusianya ini berusaha untuk pengobatan dari dokter ataupun alternatif dan sebagainya. Yang penting ada usaha kan gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi kita bahas tentang ilmu lentrik itu biasanya itu pelet menggunakan media kartu. Nah, kalau dalam ilmu sulap itu sebenarnya sama dengan tarot sebenarnya gitu. Oh, lentrik sama tarot itu sama? Hampir sama sebenarnya. Pembacaan gimana kita kalau di lentrik, ya kan, kita membaca sama arahnya ke sini, nanti gini. Seperti itu. Di tarot pun seperti itu. Memang kalau rumor di masyarakat itu, kenapa lentrik itu sangat sulit disembuhkan? Karena lentrik ataupun pelet yang menggunakan media kartu itu bukan menggunakan mantra. Itu salah satunya adalah doktrin. Makanya kalau kita menyembuhkan lentrik, kalau kita bawa ke Indonesia ke paranormal menggunakan mantra-mantra, nggak mempan. Nah kan itu yang kena yang dibawa itu. Iya, nggak mempan. Soalnya doktrin ini tadi yang menyampaikan. Oh, doktrin yang menyampaikan. Iya. Kamu ini kena lintrik. Tadi dari gitunya. Jadi gini, kita kembali ke yang pertama tadi. Jadi manusia itu punya belief system. Kalau belief system kita aktif, itu kemampuan otak manusia itu sangat normal, bisa menjangkau apapun itu gitu. Jadi ketika khususnya kalau di masyarakat sini ya kan, di Jawa lah, di Pulau Jawa kan gitu. Jadi kalau ilmu lentrik ataupun media pelet menggunakan media kartu itu kan sudah konotasinya kan sangat serem sekali kan. Makanya kan kalau orang kena lentrik itu pasti sulit disembuhkan. Makanya nanti kamu kalau nggak gini nanti kamu tak lentrik kan gitu. Itu belief system kita yang membangun. Makanya kan gitu. Tapi kalau yang itu loh, kalau yang orangnya nggak tahu bahwa dia itu kena, berarti dia juga kena sugesti itu tadi. Secara tidak langsung. Mungkin gini. Oke, sebenarnya gini. Saya mohon maaf banget ini mungkin agak terbongkar ilmu perdukunan atau dok yang menggunakan dukun palsu kan gitu kan ya. Jadi gini, kita samakan dengan ilmu santet. Tadi kan panjenengan tanya kan ada ilmu santetnya tadi kan ya. Jadi hampir sama. Iya, sebenarnya gini, kalau untuk kedok dukun ataupun santet yang digunakan oleh dukun-dukun itu sebenarnya ada beberapa metode ya. Bukan dari mantra tok, bukan dari spiritual, ada sebenarnya media racun. Yang pertama, yang kedua adalah media doktrin. Jadi gini, kita terangkan dengan media racun. Tapi mohon maaf sekali, di sini saya tidak bisa membongkar apa itu racunnya. Sampai sekarang itu belum bisa didiagnosis sama pihak medis gitu. Makanya sangat hebat sekali. Makanya nyuwun sewu kalau ilmu perdukunan khususnya dukun-dukun santet yang terkenal ada di salah satu pulau Jawa kan gitu kan. Itu kitabnya itu sangat dirahasiakan. Biasanya itu hanya anak keturunannya yang karena di situ sebenarnya bukan mantra tok, tapi resep-resep resep-resep racun yang digunakan untuk media santet tersebut gitu. Ada resepnya juga. Iya, makanya gini, kalau istilah nyuwun sewu, apalagi praktisi yang menggunakan istilah penyembuhan metode ada yang biasanya itu dihisap keluar jarum gitu. Ya. Itu jangan percaya lah. Itu nggak bisa seperti itu. Bukan seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi racunnya itu jangankan orang kita yang awam seperti saya kan gitu. Tim medis belum bisa mendiagnosa sampai hingga sekarang apa itu racunnya seperti itu. Oke, untuk pembahasan yang kedua. Itu sebenarnya ada doktrin. Kita kembali ke dalam belief system kita ataupun sugesti yang kita pakai. Terkenalnya di salah satu kota di Jawa itu kita sebut Banyuwangi kan. Banyuwangi kan terkenal
tapi alhamdulillah sekarang sudah hilang sudah sekarang jadi kota wisata wisata sekarang. Mudah-mudahan yang punya praktik seperti itu hilang gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi. Jadi sebenarnya gitu ya, apalagi kalau gini, kita ke sebelumnya kalau di dulu kan di Banyuwangi kan ada kan gitu, terkenal santetnya di Banyuwangi kan gitu. Kalau misalkan oh iya nanti misalkan saya bertengkar sama panjenengan gitu kan, saya adu argumentasi ketika gini kok nggak cocok gitu, terus secara tidak langsung kan nyuwun sewu nih, jenengan kan awam, Cak jangan macam-macam nanti sampai tak kirim santet. Secara otomatis sampai berpikir waduh kan gitu ya enggak. Nah habis itu aku di depan rumah yang jenengan tiba-tiba tak kasih ketiketan dari tisu, tak kasih pocong, terus tak taruh di depan pintu. Orang waduh ini beneran, ternyata orang tadi itu memang benar-benar kirim santet. Sampai pikiran udah nggak karu-karuan dari pikiran itu ya, padahal sakitnya dari pikiran sendiri. Berarti betul. Jadi sampai harus ingat bahwa hampir 90% ya, penyembuhan terbaik itu dari pikiran kita. Jadi seperti itu. Kalau pikiran kita gimana ya, terlalu positif ini ya insya Allah akan terjauh. Intinya gini lah, orang yang nggak percaya ilmu santet itu sulit disantet. Buktikan itu. Tapi kartu lintrik sama tarot tadi itu perbedaannya dari apa? Oke, kalau sebenarnya kalau kartu tarot itu kartunya itu khusus. Memang ada space itu, gambar-gambar itu ada sekolahnya juga kalau untuk pembacaan, cara membaca ilmu tarot gitu loh. Jadi misalkan gambarnya bulan atau apa, nanti kita bisa menyimpulkan oh bulan akan mendapatkan gini-gini. Sebenarnya seperti itu ilmu logis lah. Kalau ilmu lentrik itu bisa menggunakan kartu apa saja. Dan itu ada hubungannya dengan gaib apa enggak biasanya? Sebenarnya ya enggak ada. Kalau sebenarnya enggak ada itu rumus. Makanya sampean kalau nggak percaya buktikan. Kalau kartu lentrik itu sudah disusun. Bedanya seperti itu. Kalau tarot diacak bebas. Real gitu. Memang itu sebenarnya seni sulap kan gitu. Tapi kalau lentrik itu memang ada rumus gitu. Jadi kayak disusun rapi, memang disusunannya itu step by stepnya. Nah, makanya kalau sampean ada orang yang praktisi lentrik, sampean coba pegang kartunya itu enggak boleh. Iya, kebanyakan enggak boleh, makanya itu merubah susunan itu tadi gitu. Padahal itu sudah disusun ya. Nah, berarti itu, bukan karena ini kartu ajaib gitu. Enggak. Tapi karena itu sudah disusun takut berantakan gitu. Kalau untuk ajaibnya lebih real, mohon maaf ini pesulap gitu kan ya. Banyak sebenarnya kedok-kedok pesulap dibuat praktek seperti itu gitu. Jadi gitulah intinya, jangan percayalah dengan praktisi-praktisi seperti itu kan gitu. Udah nggak menguntungkan kita malah dirugikan. Iya. Gitu. Jadi kalau katanya ada yang kena listrik atau kan sulit itu katanya disembuhkan. Sangat sulit. Katanya sulit disembuhkan. Ya yang menyembuhkan orangnya mantra, pakai temennya, pakai doa-doa mantra lah. Kalau doa kan yang maha kuasa kan, kayak mantra-mantra kan gitu. Dimandiin air kembang. Ya gak mempan loh, ini doktrin loh ini. Doktrin. Sebenarnya gini ya, menurut saya. Misalkan sampean main lentrik, ya kan. Sebenarnya gini, tak kasih tahu step by stepnya perjalanan ilmu ini. Mungkin gini, kenapa kan kita kan nggak tahu kalau kita itu dikirim lentrik. Berarti orang yang kena lentrik itu pernah bermain lentrik. Paham? Iya. Jadi gini, misalkan jenengan aku praktisi lentrik maksudnya. Ilmu itu tadi kan. Oke. Kesana datang ke aku, anggap saja lah aku mbak, tolong lentrikkan anak ini. Nggak mempan ternyata, karena sampean belum punya sugesti awal dari sistem panjenengan belum aktif. Jadi yang di listrik ini tadi belum pernah ke tempat listrik. Iya. Makanya dia nggak bisa. Nggak mempan, makanya kan nggak mempan. Terus secara otomatis jenengan itu tiba-tiba itu kok merasakan nggak enak. Waduh ya ini kayaknya ke listrik kan gitu. Secara instan atau spontanitas pasti misalkan sedikit ada kendala, misalkan di jalan ataupun pekerjaan sulit, tiba-tiba kepala aku waduh ini aku kena listrik, pasti orangnya berpikir seperti itu.
sebenarnya bukan mantra, itu doktrin itu iya mempengaruhi. Berarti kalau orang yang nggak pernah kena doktrin berarti kemungkinan tidak mungkin bisa ya. Iya, intinya gini, kita nggak usah bermain-main seperti itu supaya kita kebal. Sebenarnya kita tuh diciptakan sama yang Maha Kuasa itu kompak gitu. Sudah ada perisai. Kalau kita contoh gini, pada normalnya manusia itu nggak bisa melihat makhluk astral karena sudah ada foksinya tersendiri kan gitu. Kalau manusianya bisa melihat makhluk astral, berarti perlu ditanyakan lagi gitu. Iya, katanya kalau orang yang bisa melihat makhluk astral dia itu apa ya? Yang bisa lihat berarti dia nggak punya tameng. Iya, bukan nggak punya tameng. Karena kita sudah membuka secara gini, yang saya ini ya. Jadi misalkan kita terlahir itu normal. Ini normal, bukan paranormal. Iya. Normal kan. Jadi kita itu lahir itu normal, dia senormalnya manusia gitu. Tiba-tiba kita kepengen belajar, kepengen melihat, kepengen punya sixth sense atau indera keenam. Secara otomatis kita membuka pintu kita gitu. Makanya kita sangat mudah untuk ditembus ilmu seperti itu. Makanya kalau kita padahal lebih baik jangan jangan sekedar tahu aja gitu. Sekedar tahu aja. Oh jenenge gini ya wes. Intinya kita itu hidup berdampingan. Kita harus percaya atau mengakui memang alam gaib itu ada. Tuhan kita aja kan gaib kan gitu. Nah, kita harus percaya itu, tapi kita nggak boleh meyakini seperti itu sebenarnya gitu. Iya. Nggak boleh terlalu apa ya? Nggak, istilahnya terlalu tertanam di situ lah. Terlalu fokus ke situ. Fokus di situ. Yang penting kalau memang percaya sudahlah percaya gitu. Percaya. Untuk ini yang lebih baik ini misalkan kita tahu hal seperti itu untuk pribadi, jangan di share gitu loh. Untuk pribadi aja misalnya ini yang penting aku tahu sendiri kan gitu. Gitu intinya. Yang penting manusianya ini kita harus berpikirnya seperti itu, berpikir bagaimana sehat gitu. Jadi kalau orang-orang yang nggak bisa melihat berarti aslinya perisainya dia itu masih utuh ya, masih bagus ya. Jadi mending nggak melihat ya. Nggak melihat. Jadi perisai kita lebih bagus daripada yang melihat, berarti dia bisa bolong atau memang dari lahir sudah nggak ada. Iya. Kan sekarang banyak ini orang beramai-ramai mencari cara agar tidak kena santet gitu kan banyak.